Dr. Sandi, Wakil Ketua MPK 2025, yang mana pada kesempatan kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada para kakak-kakak ini yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti TM Edufair tahun 2025, yang mana pada kesempatan kali ini juga kami akan sedikit menjelaskan bagaimana teknis dan bagaimana sistem yang akan kami gunakan pada saat prosesi Edufair 2025 nanti. Oke. Untuk memasuki slide yang pertama, yakni bagaimana rules yang ada pada Edufair Campus tahun 2025 ini. Rules yang pertama, yakni acara dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025. Poin yang kedua, para kakak-kakak alumni diharapkan mengikuti acara mulai dari pembukaan yang berada di lapangan basket SMA Negeri 1 Boyolali dan mengikuti acara penutupan yang berada di ruangan yang telah kami sediakan. Untuk ruangan penutupan, kami menyediakan lab kimia, yang mana pada saat proses hari H, kami selaku panitia juga akan mengarahkan kakak-kakak sekalian untuk ke tempat ataupun ke kelas yang telah kami sediakan untuk melakukan prosesi penutupan. Poin yang ketiga, yakni rundown acara akan dijelaskan pada slide selanjutnya. 4. Tiap universitas dapat melakukan presentasi dengan waktu 10 menit hingga 15 menit. Poin yang kelima, semua presentasi berbentuk konsultasi, yang mana tujuan dari kami yakni mengharapkan kakak-kakak kelas 12 nantinya mendapatkan informasi yang dapat berguna untuk mendaftar ataupun lolos di universitas impiannya masing-masing. Baik, yang slide selanjutnya adalah peta ruangan kampus Edufair 2025. Setelah kakak-kakak melakukan apel pembukaan, kakak-kakak kelas 12 maupun kakak-kakak univ memasuki ruangan masing-masing dan bisa melakukan presentasi. Di saat ini, kita menyediakan 3 rolling sesi. Saat kakak-kakak memasuki ruangan masing-masing dan melakukan presentasi, itu sudah terhitung oleh sesi pertama. Dan untuk waktu sesi pertama, setiap univ adalah 30 menit. Presentasi adalah 30 menit. Jadi, saya harap kakak-kakak setiap univ bisa membagi waktu 30 menit sama rata semuanya. Nah, untuk perpindahan setiap rolling, kita mengestimasikan waktu 5 menit. Jadi, contohnya seperti kelas 12.6 ke 12.7, itu sudah masuk sesi rolling 2, itu membutuhkan estimasi sekitar 5 menit. Dan setelah itu, kelas 12.7 ke kelas 12.8, itu sudah termasuk sesi rolling ketiga. Setelah itu, kakak akan mendapatkan waktu free time atau waktu bebas. Waktu bebas yang dimana kakak bisa konsultasi kemanapun yang kakak kelas 12 inginkan. Setelah itu, kakak bisa isoma, dan setelah isoma dilanjut dengan bebas berkonsultasi lagi. Dan setelah acara tersebut adalah penutupan. Untuk slide selanjutnya, yakni urutan masuk bagi peserta Edufair tahun 2025. Pertama, siswa kelas 12 akan memasuki kelasnya masing-masing pada prosesi sesi rolling pada nantinya. Tapi poin kedua, siswa kelas 12 akan melakukan sesi rolling ataupun sesi keliling dengan waktu setiap kelasnya atau setiap standnya, yakni 30 menit. Selanjutnya, yakni materi yang dapat disampaikan oleh para kakak-kakak alumni pada saat prosesi presentasi ataupun pada saat prosesi konsultasi di waktu free time. Yang pertama, yakni jalur khusus yang ada di setiap universitas. Kedua, mengenalkan jurusan baru yang ada di universitas masing-masing. 3, perusahaan yang kerjasama atau melakukan kerjasama atau bahkan
akan mengadakan kerjasama dengan universitas-universitas yang ada. 4, mengenalkan jurusan yang paling diminati, paling tinggi keketatannya, dan jurusan yang kurang peminat atau bisa dikatakan sepi. 5, kakak-kakak alumni dapat menyampaikan saran-saran atau bahkan tips and trick kepada kakak-kakak kelas 12 nantinya dengan tujuan bahwasanya kakak kelas 12 akan mendapatkan peluang yang jauh lebih tinggi untuk lolos ataupun berhasil pada saat prosesi pendaftaran di SNBT, SNBP, dan lain sebagainya, dan dapat masuk ke universitas impiannya masing-masing. Baik, yang selanjutnya adalah rundown acara. Yang pertama adalah pukul 7.30 hingga pukul 8.00. Itu adalah waktu apel pembukaan. Dan yang kedua, pukul 8.00 hingga 8.15 adalah di mana kakak-kakak setiap unit dan kakak-kakak kelas 12 bisa memasuki ruangan masing-masing dan melakukan presentasi. Yang ketiga adalah waktu sesi rundown pertama, yaitu pukul 8.15 hingga 8.45. 5 menitnya adalah pergantian setiap rolling atau estimasi waktu rolling adalah 5 menit. Yang keempat, pukul 8.50 hingga 9.20. Dan yang kelima, 9.25 hingga 9.55 adalah sesi rolling terakhir atau sesi rolling ketiga. Dan yang keenam, pukul 10.00 hingga 12.00 adalah free time atau bisa dibilang waktu bebas. Dan yang ketujuh, pukul 12.00 hingga 12.30 adalah waktu isoma sesuai kepercayaan dan keagamaan masing-masing. Pukul 8, mohon maaf, nomor 8, pukul 12.30 hingga 14.00 adalah waktu bebas berkonsultasi. Setelah itu, yang ke-9, 14.00 hingga selesai dari Negeri 1 Boyolali. Oke, mungkin berikut merupakan penjelasan teknis dan lain sebagainya dalam proses tahun 2025. Mungkin masih ada yang kurang jelas dari penyampaian kami. Kakak-kakak alumni bisa dipersilakan untuk bertanya dan bisa on mic dan menyampaikan nama universitas dan namanya, dan kami akan berusaha menjawab pertanyaan yang kakak-kakak sampaikan. Mohon maaf, saya ulangi. Pada saat ini kita membuka sesi tanya jawab, yang mana semua yang telah kami sampaikan mungkin terdapat kekeliruan ataupun penyampaian yang masih kurang jelas. Oleh karena itu, kakak-kakak alumni di sini kami persilakan untuk bertanya, semisal ada hal-hal yang kami sampaikan masih kurang jelas dan lain sebagainya. Untuk yang ingin bertanya, bisa langsung. Terima kasih. Halo, Ya, izin tanya ya. Aku Agiza dari UPN Veteran Jawa Timur. Itu tadi kan waktunya itu untuk tiap univ tadi katanya dikasih 15 menit. Dan untuk satu ruangan kan untuk tiap rolling itu 30 menitan kan. Tapi tadi kan aku lihat di denahnya itu banyak yang tiga univ gitu isinya. Itu nanti gimana bagi waktu? Berarti 10 menitan gitu ya tiap univnya. Oke, Oke, terima kasih untuk Kak Agiza atas pertanyaannya. Izin menjawab, ya, untuk kelas yang isinya ada 3 univ, kita sarankan untuk kakak-kakak alumni bisa membagi dengan univ yang lain dengan waktu 10 menit per univnya. Jadi dengan total satu kelas yang isinya 3 univ, itu akan memakan waktu 30 menit. Iya, sekalian mau izin bertanya lagi ya. Tadi kan setelah isoma itu kan ada sesi lagi kan. Tapi kalau semisal saat itu untuk mungkin yang kelas 10, 11 atau 12 itu sudah banyak yang keburu pulang sebelum atau saat isoma, itu gimana? Atau nanti memang pintunya gerbangnya mau dikunci dulu atau bagaimana? Soalnya Oke. biasanya itu kalau dulu-dulu itu nggak sampai jam 2 gitu. Jadi agak siangan dikit, mulai menunjukkan jam 12 setengah satu itu semuanya sudah dipulangkan. Tapi ini kan terlihat ada perbedaan gitu di bagian rundownnya.
Ya. Terima kasih Kak Agiza atas pertanyaannya. Izin menjawab bahwasanya kita juga sudah mengkoordinasikan dengan para wali kelas yang mana menjaga kelas 12 nantinya untuk agar tidak meninggalkan sekolah sebelum acara ini dapat selesai seutuhnya. Dan untuk kelas 11 dan 10 itu juga kita sudah koordinasikan dengan para guru-guru yang mana pada dasarnya mungkin tetap akan ada prosesi KBM, tapi di satu sisi kelas 10 dan juga kelas 11 itu boleh untuk melakukan konsultasi pada akhirnya, tapi kita tetap memprioritaskan kelas 12 untuk melakukan konsultasi. Jadi untuk resiko adanya keluar masuk sekolah dan sebagainya dan adanya siswa-siswi yang tidak mengikuti prosesi Edufair ini kami sudah meminimalisirnya sekecil mungkin sehingga kemungkinan yang terjadi itu akan jadi jauh lebih kecil. Bagaimana Kak Oke. Aliza? Apakah sudah cukup menjawab? Ya udah cukup lumayan. Makasih ya. Ya, terima Baik, kasih Kak Aliza. sama-sama. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk kakak-kakak para alumni di sini untuk menyampaikan pertanyaannya jikalau penyampaian yang kami sampaikan masih kurang jelas. Ya, ya, itu lah. Itu. Oke, mungkin jika memang tidak ada pertanyaan yang akan disampaikan, saya di sini selaku Wakil Ketua MPK 2025. Saya selaku Ketua MPK SMA Negeri 1 Boyolali 2025. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya kepada kakak-kakak alumni di sini yang pertama sudah ingin meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ataupun prosesi EduFair tahun 2025 nanti. Kedua, saya juga ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kakak-kakak alumni di sini yang sudah meluangkan waktunya juga untuk mengikuti TM pada hari ini. Dan tambahan, semua ataupun hasil TM ini nantinya pada proses awal hingga akhir akan terdapat screen record dan juga notulensi yang akan dikirimkan di grup yang sudah ada. Yang mana kami sudah akan menulis pertanyaan apa saja yang telah disampaikan pada prosesi TM, sekaligus kami akan menjawab di grup dan akan di-share itu juga. Oleh karena itu akan ada notulensi di akhir TM ini dan akan dikirimkan setelah TM ini selesai. Oke, mungkin terima kasih ke kakak alumni di sini. Saya Hamdani Okta Sandi, selaku Wakil Ketua MPK 2025 ingin mengucapkan mohon maaf jika seluruh penyampaian yang telah kami sampaikan juga masih kurang jelas dan kurang spesifik pada akhirnya. Saya Dharma Putra Anjar Pramudita, saya selaku Ketua MPK SMA Negeri 1 Boyolali 2025. Mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.